Alhamdulillahil azizil jabbar al-wahidil qahhar. Wassalatu wassalam ala nabiyil mukhtar habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uthi bil bayyinati wal anwar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar. Salatan daimatan wa salaman taman makhtalafa al-lailu wan nahar. Saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat yang saya hormati. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Syam'un, moderator acara Saturday Forum pada hari ini. Kita akan membahas sebuah disiplin ilmu yang ya kalau sekarang ini boleh dibilang terlupakan karena di banyak madrasah maupun pesantren ya, apalagi perguruan tinggi Islam. Sedangkan yang di madrasah, pondok-pondok pesantren saja mata pelajaran dan mata kuliah ini sudah hampir tidak ada yang mengajarkan. Saya matikan dulu. Yaitu adabul bahas wal munazarah, seni berdebat dan adu pendapat. Ya, kita mulai dengan bagaimana screen-nya sudah terlihat ya? Terlihat saya. Oke. Kita mulai dengan istilah adab. Walaupun di sini tadi bentuk katanya adalah plural ya, adab gitu, itu jamak dari adab. Nah, singularnya adalah adab. Jadi adab gitu. Kalau panjang itu berarti a-nya panjang, dalnya, alifnya panjang, dalnya juga panjang, ada matnya. Adab itu plural, kalau adab itu singular, tunggal. Jadi bentuk tunggal dan bentuk jamak ini bentuk tunggalnya. Kalau di dalam kamus standar bahasa Arab seperti Lisanul Arab, kemudian Tajul Arus min Jawahiril Qamus dan sebagainya, ini Anda bisa lihat rangkumannya di dalam Arabic English Lexicon yang disusun oleh Edward Lane. Dia menjelaskan, ini artinya ini mungkin kan nggak semuanya bisa akses bahasa Arab ya. Ini saya pilihkan dari Edward Lane supaya ada terjemah bahasa Inggrisnya. Adab itu kalau dari kata kerjanya berarti mengundang, menjemput, dan kemudian menjamu. Tentu ya kalau kita menjamu itu ya kita persilakan masuk, kemudian ada di situ penghormatan. Dan yang sekarang ini disebut sebagai diplomasi itu sebenarnya adalah adab ya. Bagaimana berkomunikasi dengan pihak lain, dengan orang lain itu secara beradab katanya tadi ya, dengan hormat, dengan penghargaan, dengan kemuliaan. Itu seperti Rasulullah kan bilang ketika beliau menerima soal utusan Musailamah, kalau nggak salah. Nah, Rasulullah bilang kalau bukan karena dia bilang utusan atau duta besar ya, utusan itu tidak boleh tidak boleh dilukai, tidak boleh dicederai. Ya, seorang utusan itu harus dihormati. Ini saya sudah dipenggal, itu sudah dibunuh itu, tapi tidak dilakukan itu karena diplomasi. Rasulullah mengerti itu aturan hubungan internasional, hubungan diplomatik. Nah itu juga bisalah kalau kita sebut ya, kalau secara linguistik ini secara leksikal itu terangkum dalam makna adab. Jadi adab artinya ini adaba, kemudian ya dibu, gitu. Artinya mengundang, menjemput, dan menjamu seseorang. Yang itu berarti penghargaan, penghormatan.
Maka sebaliknya, orang yang tidak tahu menghormati tamu, tidak mengerti bagaimana menghargai orang lain, itu disebut tidak beradab, gitu ya. Dan tidak menghormati di sini bukan sekedar secara verbal, secara aktual, tapi juga sampai itu kan kalau kita lihat ya, apabila ini ukurannya kalau di dalam tradisi Arab itu hatim at-ta'i, yang kalau dia kedatangan tamu itu bukan hanya dipersilakan masuk, dipersilakan duduk, terus kemudian disediakan air, tapi bahkan disediakan makanan, dan dia potong kambing. Kalau kita kan potong kambing mungkin hanya akikah saja atau setahun sekali ya. Nah, kalau ada Idul Adha, nah, itu bentuk adab. Nah, kemudian dari situ muncul itu pengertian bahwa adab itu adalah keteraturan. Adab itu adalah kedisiplinan. Nah, kalau disiplin itu kan ada aturan. Aturan apa? Aturan di dalam jiwa, di dalam pikiran. Jadi orang yang beradab itu adalah orang yang perbuatannya teratur, tidak serampangan, tidak sembrono, tidak asal-asalan. Itu perbuatannya. Kemudian kata-katanya juga teratur, makanya ada tata bahasa. Nah gitu kan, jadi bicaranya itu kata-katanya dipilih, kemudian susunan kata-katanya juga baik, mungkin indah, dan benar, ya, betul. Itu dibilang beradab. Orang beradab gitu. Jadi tutur katanya, kemudian tindak tanduknya, dan jiwanya juga. Jadi semua orang kan pasti punya perasaan marah, bisa perasaan kecewa, perasaan sedih. Nah, bagaimana perasaan itu diluahkan secara teratur, secara baik, secara bagus, itu dibilang beradab. Tapi kalau misalnya marah kemudian ngamuk, nah, itu dibilang tidak beradab. Begitu juga sedih sampai melukai diri sendiri atau melukai orang lain, kecewa, itu dibilang tidak beradab. Nah, itu dibilang disiplin. Kemudian disiplin akal pikiran. Nah, itu apabila penalaran kita kita dibilang beradab kalau nalar kita itu tidak ngawur, tidak ngaco ya, tapi mengikuti aturan, mengikuti ketentuan-ketentuan rasional, ketentuan-ketentuan logika yang benar ya, itu dibilang beradab. Jadi adab di sini mencakup itu disiplin tingkah laku, disiplin verbal, kemudian disiplin psikologis, mental, dan disiplin intelektual, disiplin akal, pikiran. Nah, ini yang kita baca ya, nggak kita baca semuanya, tapi ini saya udah highlight discipline of the mind, the rules of discipline to be observed. Jadi kalau disiplin itu kan adalah hasilnya, tapi tidak mungkin itu orang teratur, orang dibilang kita perbuatan kita, perkataan kita itu akan teratur, akan rapi. Nah, itu kalau ada aturannya. Nah, aturannya itu juga disebut adab juga. Jadi aturan berpikir, aturan berbicara, aturan berbuat, bertindak, nah, itu juga disebut adab. Makanya ada kan istilah kode etik gitu kan. Nah, itu juga termasuk dalam makna adab. Kemudian istilah adab juga di kemudian hari itu dipakai untuk 12 cabang ilmu yang berkaitan dengan
kalau sekarang mungkin ya disebut humanities, humaniora, dan kesusastraan. Itu makanya masih ya dipakai di Mesir itu kan fakultas adab. Dulu di IAIN itu masih ada itu fakultas adab ya. Itu adabnya bukan bentuk tunggal tapi adab. Itu dalam arti philological sciences. Ya, di dalam kitabnya Al-Qartajani Minhajul Bulagha wa Sirajul Udaba itu beliau menyebutkan ada juga yang disebut sebagai ilmu adab. Ya mungkin yang sering kita dengarkan ya mungkin kalau Pak Adian menyebut itu adab ilmu. Ini ilmu adab. Ilmu adab fil istilah wa al-ilmu alladhi yuhtarazu bihi 'anil khata' fil kalam wa anwa'uhu 12. Itu yang dibilang makanya karena ada 12 makanya disebut fakultas adab, kulliyatul adab gitu. Kenapa jamak? Karena ada banyak, ada 12 subdisiplinnya itu. Nah, ya, ilmu bahasa, morfologi, kemudian tata bahasa, ya, nahwu, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu arud, ilmu qafiyah, ya, kemudian ilmu puisi, kemudian ilmu pidato, kemudian ilmu tulis menulis, ya, bagaimana surat menyurat, kemudian menyampaikan khutbah dan menulis indah, penmanship. Ya. Kalau di negara-negara yang pakai sistem pendidikan Inggris itu ada mata pelajaran di sekolah dasar biasanya penmanship. Itu bagaimana menulis yang betul, yang baik dan yang indah. Makanya orang yang tulisannya acak-acakan, tulisannya miring ke kiri, miring ke kanan, nggak jelas, huruf besar, huruf kecil dicampur, itu dibilang tidak beradab. Ya dia tidak diajarkan berarti bagaimana menulis yang benar, menulis yang baik, menulis yang indah, apalagi enggak ya. Nah, itu semua bagian dari yang disebut adab. Nah, kalau adab yang dimaknai sebagai ini ya, sebagai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pengajaran, dari pembelajaran, dari latihan. Nah, itu yang kita baca di sini jam'u ya, al-adab jam'u adab wal adab ismun fil asli yaqong ala kulli riyadatin mahmudatin tufdi bil insani ila fadilatin minal fadail. Katanya adab itu adalah pendisiplinan atau training, latihan, drilling, training, ya bisa bilang pendidikan juga di sini ya. Berarti pembinaan, pendidikan, pelatihan yang memberikan manusia, yang kemudian menjadikan seseorang itu jadi unggul, menjadikan seseorang itu mempunyai keterampilan, mempunyai keistimewaan, mempunyai kelebihan. Maksudnya bukan sekedar jadi makhluk hidup, bukan sekedar jadi hewan ya, karena manusia ya makhluk hidup juga. Ini makanya adab itu adalah yang menjadikan manusia itu manusia, bukan sekedar makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan atau binatang. Jadi dibilang adab. Maka ya tidak salah ya kalau Profesor Alatas mengatakan ya, bagi kita, bagi orang Islam, inti esensi dari pendidikan itu adalah adab, dan adab itu adalah the training, the education, the drilling of human beings to acquire virtues. Nah, virtue itu yang kalau sekarang mungkin dalam istilah kontemporer disebut sebagai karakter ya, virtue itu
yang menghasilkan, jadi latihan menghasilkan karakter. Makanya istilah adab juga dipakai oleh orang-orang Arab zaman jahiliyah itu untuk anjing. Jadi untuk onta yang beradab itu artinya onta yang mengerti instruksi tuannya. Jadi kalau disuruh berdiri, diri dia, suruh jalan, jalan. Jadi berarti onta yang beradab itu adalah onta yang tidak liar. Kalau liar itu mau-maunya dia. Jadi mau-maunya dia itu ya sama juga kalau Anda punya kucing ya. Kucing liar dengan kucing beradab. Kalau kucing beradab itu dia tidak buang najis sembarangan. Tapi kalau kucing liar dia buang najis bisa di mana-mana di rumah kita ya. Kalau kita bawa kucing liar, kucing yang tidak terlatih tadi yang ghairu mu'addab. Nah, manusia juga begitu, itu perbuatan. Nah, tadi sudah disebutkan adab ini mencakup tidak hanya tingkah laku, tapi juga verbal, kata-kata, ucapan, kemudian jiwa, psikologis. Nah, jadi bagaimana menata emosi, kemudian akal pikiran juga. Jadi orang yang error itu banyak confusion, banyak melakukan fallacious reasoning, khoto fit tafkir itu salah menyimpulkan. Nah, itu bisa dikatakan kurang atau tidak beradab kalau menurut standar ini. Nah, maka para ulama itu banyak menulis buku seperti ini, Adabul Katib, Adabul Qadi, Adabul yang sini jamak ya, Adabul Alim wal Muta'allim. Ini yang ditulis oleh Ibn Qutaibah, bagaimana seorang sekretaris negara itu harus punya kualifikasi seperti apa. Saya Kemudian ini Ibn Jama'ah menulis kitab ini di mana beliau uraikan itu adab-adab. Nah, di sini adalah hal-hal yang penting untuk diketahui, aturan-aturan. Jadi aturan itu tadi kan orang akan teratur kalau dia mengikuti aturan. Nah, berarti kan harus diberitahu dulu aturannya seperti apa. Jangan begini, jangan begitu, mesti begini, mesti begitu. Do's and don'ts itu. Nah, nanti kalau orang sudah mengerti, sudah paham di bidang masing-masing, profesi masing-masing, maka orang itu disebut beradab. Jadi di sini bagaimana menjadi sekretaris yang beradab, bagaimana menjadi hakim yang beradab, adabul qadi. Kemudian bagaimana menjadi mahasiswa dan dosen yang beradab. Ini kitab Adabil Alim wal Muta'allim. Nah, kemudian masuk juga di situ adalah tadi yang kita sebut istilah adab untuk disiplin ilmu yang diperlukan oleh setiap bidang profesi. Maka para ulama itu menulis ada adab mufti, adab berfatwa, adab ahli hadis, adab seorang sufi, adab bernegara, adab memimpin. Ini siasat ini bisa diartikan kepemimpinan, political leadership ataupun social leadership. Nah, itu tentang istilah adab kan, adabul bahas wal munadharah. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ini penting juga ya untuk latar belakang bahwa mata kuliah atau mata pelajaran adabul bahas wal munadharah itu sebenarnya merupakan
bagian dari didaktik. Jadi sejak zaman dahulu, sejak zaman Yunani kuno, yaitu orang belajar dan mengajar itu menggunakan tiga metode. Yang pertama itu metode dialog. Nah, ini mengajarnya baik mengajar secara langsung, ya tatap muka, secara lisan maupun melalui tulisan, melalui buku, melalui karya. Jadi ada yang menggunakan metode dialog, ya percakapan. Biasanya percakapan tidak mesti dua orang, seperti kalau di buku-bukunya Plato itu bisa lebih. Kemudian ada yang menggunakan metode ceramah, lecture itu ceramah ya. Jadi ya apa namanya, ceramah di sini bukan maksudnya ceramah kayak ustadz saja begitu ya. Kalau dosen berbicara di depan mahasiswa, jadi dia sendiri bicara monolog, itu dibilang akroasis ya, dalam bahasa Yunani kuno. Itu metode yang dipilih oleh Aristoteles, metode ceramah. Kalau percakapan itu metodenya Plato. Kemudian metodenya kaum sofis seperti Protagoras, Gorgias dan lain sebagainya itu sebenarnya bukan hanya mereka ya, kaum sofis, termasuk Socrates itu menggunakan metode ini dialeksis namanya. Nah, ini metode debat. Jadi orang itu dipancing untuk menyampaikan pendapatnya, atau dia sendiri ini Socrates misalnya melontarkan pernyataan, kemudian dia minta ditanggapi, saya coba bantah. Nah, gitu. Atau bagaimana menurut kamu? Itu dibilang dialeksis, sehingga terjadi di situ pertukaran, dan bukan hanya pertukaran tapi adu pendapat ya, silang kata gitu. Plato itu hampir semua karya-karyanya itu berbentuk percakapan. Nah, yang punya waktu silakan ya, ini ada 4 jilid, ada puluhan, belasan dialognya Plato. Sebagian ada terjemah dalam bahasa Indonesia, yang pakai bahasa lain banyak juga ya. Kemudian ada, nah ini contoh dialognya Plato misalnya dalam bukunya Theaetetus. Theaetetus ini nama salah seorang peserta dalam dialognya ini. Jadi judul-judul bukunya Plato itu adalah nama orang yang di dalamnya itu sedang berbincang, sedang berdialog dengan Socrates. Nah, di sini disingkat saja ini ya. SOC ini maksudnya Socrates. Kemudian Theaet ini Theaetetus. Ini bentuknya begini, percakapan. Kemudian yang bentuk ceramah, nah ini yang biasa ya, umumnya begini kan, seperti saat ini Anda sedang mendengarkan akroasis. Tapi kalau dalam bahasa Yunani kuno, akroasis itu bukan dari perspektif guru atau dosennya, tapi dari perspektif peserta. Karena akroasis itu artinya sesuatu yang didengar. Jadi apa ya, kalau kita itu kalau kita ini, kalau misalnya ada yang ngerekam ya rekaman ya. Nah, jadi rekaman pembicaraan gitu, rekaman pelajaran yang diberikan oleh guru atau oleh dosen, oleh profesor, itu disebut akroasis. Jadi apa yang didengar di dalam kelas itu dibilang akroasis. Makanya buku-bukunya Aristoteles seperti buku fisikanya itu dikasih judul begini ya, Physikes Akroaseos. Nah, ini karena bentuknya genetif jadi akroaseos gitu. Kalau bentuk nominatif akroasis. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, buku ini jadi As-Sama' At-Tabi'i.
Ini pakai ain ya. Kita tahu sami'a yasma'u artinya mendengar. Ini artinya bukan pendengaran alami, bukan. Di sini sama di sini terjemahan harfiah dari akroasis. Ini berarti rekaman ceramah-ceramah yang didengar, yang disampaikan oleh Aristoteles dan didengar. Jadi ini hasil pendengaran, hasil simakan murid-muridnya Aristoteles mengenai fisika, mengenai ilmu alam. Metode yang ketiga dalam pembelajaran dan pengajaran itu adalah debat, disputation. Ya, ini yang kita bisa istilahkan silat lidah lah, atau tukar pikiran, ataupun adu pendapat, itu dialeksis. Nah, ini bisa dilakukan secara empat mata, ya, misalnya ya dengan teman ataupun dengan guru, dengan dosen. Nah, tapi kalau zaman dulu itu lebih sering itu secara terbuka. Yang masih dilestarikan metode belajar begini sebenarnya itu ya presentasi yang sekarang kita istilahkan presentasi, itu sebenarnya dimaksudkan adalah dialeksis, karena nanti di situ orang yang mau presentasi harus mempertahankan, karena hadirin di situ akan bertanya, bukan sekedar bertanya ingin tahu, tapi bertanya mempersoalkan, mempertanyakan apa benar begitu, tapi menggugat ya, pertanyaan-pertanyaan yang menggugat, menjatuhkan atau bahkan menyanggah apa yang disampaikan oleh pemateri. Nah, itu dibilang dialeksis. Sekarang ini itu terjadi kan kalau sidang misalnya proposal atau sidang skripsi, sidang tesis, sidang disertasi. Nah, itu memang harusnya terjadi, disitulah ada disputation, dialeksis. Nah, dulu kalau syarat untuk menjadi dosen, menjadi magister, kalau dulu di Universitas Paris, itu harus lulus ini. Dia harus menulis karya, kemudian dipaparkan di depan guru-guru besar semuanya. Pokoknya di situ di depan akademisi, dan harus bisa mempertahankan karyanya itu. Nah, ini dibilang defense itu ya. Tapi tidak hanya dalam konteks akademik, itu dialeksis itu, perdebatan itu bisa juga di publik. Ini seperti yang terjadi di Barcelona di tahun 1200-an. Sekarang tahun 2000 kan, jadi sekitar 800 tahun yang lalu. Ini perdebatan antara wakil-wakil dari orang yang beda agama, Yahudi dengan Kristen, atau dengan Islam. Jadi ini debat antar agama. Kalau sekarang kan dialog ya. Kalau dulu itu debat antar agama. Ya kalau di zaman sekarang yang masih begitu ya almarhum itu Ahmad Deedat. Nah, sekarang kita masuk ke istilah munadharah. Kan adabul bahts wal munadharah. Ada sebenarnya 4 istilah yang digunakan oleh para ulama yang dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Di samping munadharah itu ada istilah mujadalah atau jidal. Kenapa atau? Ya, dalam bahasa Arab itu kata benda yang diderivasi dari kata kerja berbentuk fa'ala yufa'ilu, itu masdarnya atau derivatnya bisa mufa'alah dan bisa fi'al. Boleh kita makanya seperti jahada. Jahada itu bisa jadi mujahadah dan jihad. Dan ini jadalah, mujadalah, dan jidal. Istilah yang maknanya sama di dalam Al-Quran juga digunakan, itu adalah
haja dan hajajtum, gitu kan. Haja itu jamaknya adalah bukan jamak, masdarnya adalah hijaj atau ya muhajjah, tapi muhajjah hampir tidak pernah digunakan. Istilah lainnya adalah jadal. Nah, ini yang digunakan oleh para filosof, para fuqaha dan para mutakallimun, istilah jadal ini. Kemudian istilah yang keempat itu adalah rad. Ini juga banyak digunakan tadi, beberapa kitab yang disebut oleh Ustaz Syamun itu Ar-Raddul Jamil, ala ilahiyati Isa ya bisorihil Injil. Kemudian tadi Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Itu bentuk-bentuk dari rad, dari penolakan ataupun bantahan ya rad. Kalau munadharah itu artinya tadi perdebatan. Kalau di Malaysia bisa disebut perbalahan. Kemudian jadal itu digunakan untuk menerjemahkan dialektik. Kalau jidal itu bisa kita artikan argumentasi, bukan argumen ya. Argumentation itu berarti ada lebih dari satu orang di situ kalau argumentation. Istilah mujadalah dulu. Nah, istilah mujadalah atau jidal ini di dalam Al-Qur'an itu yang kita baca dalam surah An-Nahl, dalam surah Al-Ankabut. Ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan mendebat, jangan membantah, mendebat, jangan adu pendapat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini dalam berdakwah itu bisa dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Nah, itu katanya sebagian ulama mengatakan dengan hikmah ini ya secara rasional. Ya. Kemudian bisa dengan nasihat yang baik, ini secara persuasif. Nah, dan bisa juga dengan jidal. Nah, ini dengan polemik, ya, dengan silat akal, gitu, ya, adu pendapat. Kemudian istilah tadi alternatifnya selain jidal atau mujadalah itu kita bilang hijaj. Nah, itu yang di dalam misalnya surah Ali Imran, dalam surah Al-Baqarah. Nah, sini faman hajjaka alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Ini hajja ini artinya bukan pergi haji ya. Jangan salah, ini nggak ada hubungannya dengan haji ini. Ini hajja itu artinya mendebat. Nah, inilah dasar mengapa kemudian para ulama, para ilmuwan, para sarjana Islam itu punya perhatian yang cukup besar kepada ilmu ini, ilmu berdebat ini. Jadi dalam Al-Quran itu perdebatan yang direkam misalnya, nah itu perdebatan antara Nabi Nuh dengan kaumnya, antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, antara Nabi Yakub dengan putra-putranya, itu saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya. Kemudian istri pembesar Mesir waktu itu yang menggoda Nabi Yusuf itu dengan salah seorang pembantunya di situ kan. Itu kan istrinya pembesar itu, istrinya gubernur itu kan berkelit. Nah, jadi padahal dia yang salah, tapi kemudian dia malah menyalahkan Nabi Yusuf. Nah, ya itu
itu yang dibilang sophistry ya. Jadi menggunakan argumentasi yang logis, tetapi jadi untuk membenarkan yang salah. Kan dia sebenarnya salah, tapi dia berargumen. Ya mirip-mirip dengan Menko Polkam lah ya, berargumen gitu. Kemudian juga argumentasi antara Nabi Musa dengan Firaun itu. Nah, Firaun bilang, mana Tuhan kamu? Kayak apa sih Tuhan kamu itu? Dan yang ingin mendalami soal argumentasi di dalam Al-Quran, ini bisa baca buku ini ya, Kitab Hujajil Quran dan Manahijul Jadal fil Quranil Karim. Nah, yang ini kitab lama, kitab klasik, yang ini kitab baru. Yang coklat ini. Ini contoh ayat Al-Quran yang sangat argumentatif. Nah, kita lihat ya, misalnya ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, law kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Seandainya di alam ini, di langit dan bumi ini ada banyak Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi ini sudah hancur lebur. Nah, sekarang kita lihat, tapi langit dan bumi ini kan tidak hancur, ya berarti Tuhan itu tidak banyak. Nah, ini kan sebenarnya strukturnya, kalau kita lihat ini struktur argumentasinya, ini if P then Q. Kemudian but not Q, therefore not P. Sama juga ini ya. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idza labtaghaw ila dzil arsy sabila. Surat Al-Isra. Katakanlah, seandainya selain Allah Subhanahu wa taala yang menguasai arsy itu, ada Tuhan-Tuhan yang lain sebagaimana diklaim oleh mereka orang-orang yang musyrik, niscaya Tuhan-Tuhan yang lain itu akan ngeroyok Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan nggak terjadi itu. Memang karena nggak ada emang yang selain Allah itu bukan Tuhan. Ya, apalagi yang keluar masuk toilet ya jelas bukan Tuhan ya. Yang nggak pernah ke toilet aja kayak matahari dan bulan itu kan nggak perlu toilet. Nah, itu pun kita bilang pakai akal aja, itu kita bilang nggak mungkin itu matahari dan bulan itu adalah Tuhan. Why? Because they don't seem to have volition, nggak punya kehendak. Ya kalau matahari dan bulan itu punya kehendak, mestinya dia istirahat kayak gitu kan, atau nyantai dulu main game misalnya, atau dia ngopi dulu misalnya, kan enggak. Tapi gerakannya begitu selama puluhan, ratusan, ribuan tahun. Jadi nggak capek-capek, nggak neko-neko, nggak macam-macam itu matahari dan bulan itu. Nah, kita bilang itu kayaknya bukan Tuhan, karena manusia yang kecil aja itu banyak maunya ya. Jadi kalau sesuatu yang nggak ada maunya itu jelas nggak mungkin jadi Tuhan. Tadi selain kitab yang disebutkan itu, ini disertasi atau tesis S2 di Aljazair ya, Al-Jadal fil Quran Khasaisuhu wa Dalalatuhu. Yang bisa bahasa Arab ini silakan cari dan pelajari. Kemudian Usulul Jadal wal Munazarah fil Kitab was Sunnah. Ini juga buku baru, buku kontemporer. Ini juga bagus untuk pengayaan. Kemudian istilah berikutnya adalah istilah jadal yang kita katakan tuh tadi digunakan oleh para filosof. Istilah ini dalam bahasa Arab sebenarnya merupakan terjemahan
harfiah untuk bukunya Aristoteles, Topika, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu sejak zaman Khalifah Al-Mahdi. Yang menerjemahkan itu ada 3 orang, satu Abu Utsman, satu lagi Ishaq, satu lagi siapa namanya? Kita lihat ini ya. Ini Yahya bin Adi, Yahya bin Adi. Bukunya Aristoteles, Topika, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu isinya apa sih? Isinya itu adalah panduan praktis untuk mahasiswa bagaimana mereka bisa praktek berdebat, adu pendapat. Jadi memang ini buku boleh dibilang buku teknis lah ya. Jadi katanya ya mahasiswa itu kalau di dalam tradisi NU ada Bahsul Masail. Nah, ini semacam panduan Bahsul Masail. Nah, kalau di Persis juga kan ada juga tradisi debat gitu ya. Nah, ini memang bagian dari kurikulumnya Aristoteles di akademinya dia dulu, dia namanya Lyceum, dan akademinya Plato juga. Nah, itu bagaimana itu situasinya minimal ini permainan sebenarnya. Jadi ya mungkin kalau orang belajar silat atau karate itu bela diri, nah, ini fightingnya lah gitu ya. Nah, jadi berkelahinya. Tapi berkelahi tidak beneran, maksudnya beneran berkelahi tapi tidak sampai mencederai. Nah itu situasinya ya, harus minimal ada 2 orang. Jadi yang satu katanya bertanya, satu lagi menjawab, atau ya maksudnya yang satu itu dia bisa dia yang melempar, yang mulai dengan pernyataan. Menurut saya misalnya hukumnya asuransi itu misalnya halal. Nah kemudian temannya itu akan bertanya, mana dalilnya? Nah, gitu kan dia kemudian dia harus bertahan. Atau sebaliknya dia yang bertanya, gimana menurut kamu hukumnya asuransi? Dia tanya ke temannya jawab. Kemudian temannya jawab, misalnya menurut saya asuransi itu makruh, atau menurut saya asuransi itu haram. Terus dia yang bertanya, mana dalilnya? Atas dasar apa Anda mengatakan begitu? Dan seterusnya gitu ya. Nah ini kata Aristoteles itu harus ada topik atau masalah yang dibahas. Makanya judulnya itu kan topika. Nah, itu dari bahasa Yunani kuno topos, artinya tempat. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab jadi maudhi'. Maksudnya maudhi'ul bahts di situ. Nah, jadi ya kalau orang berkelahi kan harus ada arenanya. Maksudnya berkelahi, makanya kan kalau tinju kenapa harus di dalam ring? Supaya kalau mau dipukul dia nggak lari. Artinya dia harus di dalam ring, nggak boleh keluar dari ring itu. Nah, ring itu arena perkelahian itu, itulah yang disebut topos. Nah, terus dalam perdebatan ini apa yang dibicarakan itu seperti topos, maka dibilang topika ya, dari bahasa Yunani itu topikon, zamannya topika. Nah, terus persoalan yang diperdebatkan itu dibilang to problema, zamannya ta problemata. Nah, istilah problem dalam bahasa Inggris, dalam bahasa kita itu dari bahasa Yunani kuno ini ya, problema. Nah, eta ini pi, rho, omikron, beta, lambda, eta, mu, alfa. Problema. Buku Aristoteles Topika itu
diterjemahkan tadi, jadi sejak zaman Abbasiyah. Nah, maka sesudah itu kita lihat pengaruhnya sangat besar, karena para filosof Muslim, para cendekiawan, bahkan ulama-ulama di bidang-bidang lain juga akhirnya itu jadi berdebat juga. Maksudnya mereka secara langsung atau tidak langsung itu terpengaruh oleh orang-orang yang menggunakan teknik dari Aristoteles ini. Ada 3 filosof yang secara khusus yang menulis buku untuk argumentasi dialektis ini. Yang pertama itu adalah Al-Farabi. Kemudian yang kedua Ibnu Sina. Ini tebal nih, ada sampai 200-300-an halaman. Bagian dari kitab Syifa, Kitabul Jadal. Ini terbit tahun 65. Kita masih ribut-ribut PKI di sini. Nah, orang di Mesir sudah menyelesaikan ini. Kalau terbit berarti sudah selesai. Sudah selesai kerja selama bertahun-tahun. Nah, jadi tahun 65 kita sibuk dengan pemberontakan PKI, 7 jenderal dibunuh di Mesir. Nah, mereka menerbitkan buku ini. Buku dialektika, argumen dialektis Kitabul Jadal Ibnu Sina. Kemudian Ibnu Rushd itu meringkas kitabnya Aristoteles, Topika tadi, Talkhis kitab Aristoteles fil Jadal. Bukunya Al-Farabi itu baru-baru ini, jadi dikaji untuk tesis doktor. Di mana? Bukan di Indonesia. Di Singapura, bukan di Singapura. Di mana? Di Kanada, bukan di Amerika. Di mana di Amerikanya? Di Boston, di Harvard. Ini disertasi doktor yang kemudian tahun 2019 atau 2020 ini sudah diterbitkan oleh Cambridge University Press. Al-Farabi's Book of Dialectic, Kitabul Jadal. Kemudian para ulama mutakallimun, ilmu kalam, mereka ini bukan hanya menulis buku tentang dialektika, tentang bagaimana berdebat, tapi mereka juga memang melakukan itu. Jadi berdebat itu sudah jadi makanan pekerjaan sehari-hari para mutakallimun. Jadi tokoh-tokoh Mu'tazilah, kemudian tokoh-tokoh Asy'ariyah, ya Ahlus Sunnah, dari kalangan Asy'ari maupun Hambali maupun Maliki maupun Hanafi. Ini saya tidak sempat sebutkan semuanya, tapi ini yang rasanya cukup bisa mewakili, dan karena ada kitabnya ini semua ya, ada rekaman tertulis bagaimana mereka berdebat, adu pendapat, adu argumentasi. Ini contohnya, misalnya Imam Al-Asy'ari dalam kitab Al-Luma' fi raddi ala ahli zaigh wal bid'ah, itu metodenya begini. In qala qailun lima za'amtum anna aksabal ibad makhluqatun lillahi ta'ala qila lahu qulna dzalika li anna Allah. Ini terjemahannya Richard McCarthy. Ini Q ya, question. Jadi dia tidak terjemahkan lagi ini in qala qailun. Dia langsung terjemahkan di sini aja, lima za'amtum, why? 5 itu why. Why do you claim that the acquisition of creatures are created by God? Terus qila lahu ini diterjemahkan jadi ini aja, ya, answer. Jadi question, answer. Nah, itu. Tanya, jawab, tanya, jawab, tanya, jawab. Terus tanya, jawab lagi, tanya lagi, jawab lagi.
Nah, ini metode yang memang digunakan, kita lihat secara tertulis saja kayak begini. Nah, ini lebih dahsyat daripada bukunya Plato, karena kalau bukunya Plato itu percakapan, bukan perdebatan. Kalau ini perdebatan. Jadi memang untuk saling mematahkan, saling mengalahkan, ya seperti pertandingan kan. Ya, kayak namanya pertandingan itu memang yang harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Itu baru pertandingan. Kalau sama-sama main bola di lapangan tapi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, itu bukan pertandingan, itu bal-balan aja. Di antara ini ya, ahli ilmu kalam zaman dulu ini yang menulis kitab khusus tentang teknik berdebat, itu adalah Abu Mansur al-Baghdadi, Abdul Qahir bin Tahir Asy-Syafi'i al-Baghdadi, Abu Mansur, Ayarun Nazar fi Ilmil Jadal. Kalau buku modern, nah ini ya, Manahijul Mutakallimin fil Jadal wal Munazarah. Nah, yang seru itu sebenarnya juga, atau tidak kalah seru, itu perkembangan ilmu berdebat ini di kalangan fuqaha, di kalangan ahli hukum ya. Yang biasanya dianggap sebagai pelopor, tokoh yang paling terkemuka itu adalah Abu Ishaq Asy-Syirazi yang menulis kitab Al-Muhadzab fil Madhab gitu ya, yang kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Abu Ishaq Asy-Syirazi ini kan kitabnya dibaca di Indonesia, itu kitab Al-Luma' fi Ushulul Fiqh, di syarah oleh Syekh Yasin Al-Fadani itu. Nah, ini beliau menulis 2 buku mengenai seni berdebat yang khusus, tapi ini seni berdebat khusus untuk dipakai oleh kalangan fuqaha. Yang pertama kitab Al-Mulakhas, yang satu lagi kitab Al-Ma'unah. Kemudian nah ini seorang faqih dari mazhab Maliki, muridnya Asy-Syirazi. Tapi kita lihat dia murid, tapi selisih umurnya sebenarnya tidak jauh ya, karena meninggalnya Asy-Syirazi meninggal tahun 1083, Abdul Walid Al-Baji meninggal tahun 1081. Beliau ini menulis kitab Al-Minhaj fi Tartibil Hijaj. Kemudian Abul Wafa Ibn Aqil, ini dari mazhab Hambali. Jadi ini Asy-Syirazi mazhab Syafi'i, Al-Baji dari mazhab Maliki, kemudian Ibn Aqil dari mazhab Hambali. Tulis kitab Al-Jadal ala Tariqatil Fuqaha. Kemudian Imam Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali, menulis Al-Kafiyah fil Jadal. Ini juga mazhab Syafi'i. Imam Ghazali mazhab Syafi'i menulis kitab Al-Muntakhal. Kemudian Ibn Rushd mazhab Maliki menulis kitab Talkhisul Jadal itu tadi. Kemudian Burhanuddin An-Nasafi, ini dari mazhab Hanafi. Nah, ini menulis kitab Al-Muqaddimah. Kadang juga diberi judul Al-Fusul fil Jadal. Nah, tetapi sebenarnya rumusan ilmu ini, seni berdebat secara sistematis, itu diringkas oleh As-Samarqandi. Ada banyak As-Samarqandi, ini jangan salah, ini nama beliau ini Muhammad apa itu ya lengkapnya, itu Muhammad bin Ashraf As-Samarqandi. Beliau menulis kitab Risalah fi Adabil Bahts wal Munazar. Nah, risalah beliau ini kemudian memicu banyak tanggapan positif, sehingga kemudian muncul karya-karya berikutnya seperti yang ditulis oleh Al-Iji, oleh Al-Jurjani, oleh Tashkupruzadeh, dan lain-lain. Ini kita lihat perkembangannya ini secara kronologis dari abad ke abad. Ini abad ke-5 Hijriah, abad ke-6, ya.
kemudian abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9, dan seterusnya. Nah, kalau menurut Taşköprüzadeh, ini ulama Turki yang terkenal zaman Turki Utsmani, tadi beliau itu hidupnya, nah ini abad ke-10 Hijriah atau abad ke-16, ini 1561. Berarti ini zaman-zamannya udah Portugis sudah masuk ke Nusantara ini ya, sudah mulai zaman penjajahan, ini awal abad modern tahun 1500-an. Beliau mengatakan ini perbedaan antara ilmu munadharah dengan ilmu jadal. Ilmu jadal ini katanya, ilmun bahithun 'anit turuqil lati yuqtadaru biha ala ibrami ayyi wad'in urida wa ala hadmi ayyi wad'in kana. Ilmu berdebat itu ya, tadi dialektik. Ilmu jadal itu ada ilmu yang membahas cara-cara, strategi-strategi, metode bagaimana membungkam sini sebenarnya boleh dikatakan mengukuhkan, mengukuhkan suatu posisi yang dikehendaki, yang diinginkan, ataupun menghancurkan. Jadi tidak bicara benar atau salah. Itu yang dibilang. Jadi bagaimana meyakinkan, mengalahkan lawan debat dan meyakinkan orang bahwa suatu pernyataan itu harus diterima, dan pernyataan yang lain yang sebaliknya itu harus ditolak. Jadi begitu ya. Ini benar-benar memang teknik membungkam orang supaya orang itu tidak bisa ngomong lagi, dan akhirnya harus menerima suatu pendapat atau suatu pernyataan atau suatu pemikiran. Itu dibilang ilmu jadal. Ini terlepas dari pemikiran itu benar atau salah. Jadi kalau ada misalnya orang liberal, dia punya pendapat, dan dia bagaimana caranya mempertahankan pendapat dia yang salah itu supaya diterima oleh orang lain, seakan-akan itu pendapat itu benar. Nah, itu atau sebaliknya, kalau memang kita punya pendapat yang benar, bagaimana mempertahankan pendapat kita supaya diterima oleh orang. Nah, itu dibilang ilmu jadal. Tapi di sini kita lihat ilmu jadal ini sangat netral. Nah, maksudnya netral itu di sini artinya bisa untuk dipakai untuk membenarkan yang benar ataupun membenarkan yang salah, dan sebaliknya menyalahkan yang salah ataupun menyalahkan yang benar. Kalau ilmu nazar kata Taşköprüzadeh dalam kitab ini, dalam kitab apa? Kitab Miftahus Sa'adah. Huwa ilmun yabhasu fihi an kaifiyati iradil kalam bainal munadhiraini. Ini adalah ilmu yang membahas katanya bagaimana caranya menyampaikan, mengutarakan pendapat di antara dua partisipan, ya, dua orang yang berbeda. Nah, sini ya. Tujuannya apa? Nah, katanya tujuannya, kalau ilmu bedanya ini, kalau jadal tadi kan jelas tujuannya tadi untuk mengukuhkan atau mempertahankan suatu pendapat terlepas apa benar atau salah. Nah, kalau ini karena kalau ilmu nazar itu tujuannya supaya kita punya keterampilan berdebat. Jadi ini mungkin boleh dibilang lebih ilmu praktis lah gitu. Supaya katanya kita tidak salah langkah dalam berdebat, dan supaya kita bisa melihat yang benar.
Nah, ini kitab yang ditulis oleh Asy-Syirazi. Ini ringkasan dari kitab Al-Mulakhas, kitab Al-Ma'unah fil Jadal. Yang bisa bahasa Arab, nanti cari ini ya. Ini sebenarnya kitab ini kalau mau diteliti bisa untuk disertasi doktor. Itu seperti yang saya katakan tadi ya, disertasi di Harvard, kemudian ada disertasi di Universitas Toronto. Nah, itu membahas kitabnya Asy-Syirazi tentang ini, tentang parallel reasoning. Ini kitabnya Al-Baji, Al-Minhaj fi Tartibil Hijaj. Ini juga setahu saya belum dikaji untuk secara akademik, secara kritis. Kitabnya Al-Juwaini Al-Kafiyah fil Jadal sudah namanya yang orang Indonesia yang mengkaji untuk disertasi doktor di Indiana. Siapa namanya? Saya lupa itu. Widagdo, Shiva Widagdo, dosen Salatiga kalau nggak salah. Itu kayak gitu ya, bagus. Kemudian kitabnya Ibnu Aqil, Kitabul Jadal ala Thariqatil Fuqaha. Nah, ini sudah diulas, tapi mungkin belum, hanya dalam bentuk artikel, belum sampai ke tahap tesis. Itu oleh George Makdisi. Kemudian kitabnya Najmuddin At-Tufi ini diedit oleh Wolfhard Heinrich, ini profesor di Harvard. Ini juga setahu saya belum ada kajian yang ekstensif. Wolfhard Heinrich menulis artikel di jurnal Orientalis Jerman, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, artikel dalam bahasa Jerman juga kalau nggak salah, itu artikel yang merangkum lah, kira memaparkan isi kitab ini. Tapi belum sampai tadi analisis yang detail. Kalau untuk disertasi kan harus lebih panjang lebar ya. Kalau artikel kan ya mungkin maksimal 20-30 halaman aja. Kemudian kitabnya Al-Amidi ini dari kalangan Syafi'i. Ya, ini dari mazhab Hambali. Ini dari mazhab Syafi'i. Ghayatul Amal fi Ilmil Jadal. Ini juga kitab yang terkenal yang menginspirasi kitab sesudahnya. Itu kitabnya Ibnul Hajib. Ini yang banyak kemudian mengundang komentar, syarah. Muntahassul wal amal fi ilmail usul wal jadal. Dari kalangan mazhab Hanafi, itu tadi Burhanuddin An-Nasafi yang menulis ini Syarhul Fusul fi ilmil jadal. Nah, para ulama Syafi'iyah yang belakangan dan itu para ulama mazhab Hanafi itu menulis kemudian risalah-risalah pendek ya. Salah satunya itu ya Abduddin Al-Iji. Nah, beliau ini mengomentari tadi kitabnya Ibnul Hajib. Padahal Ibnul Hajib itu mazhabnya Maliki. Kemudian ini kitab Ibn Abdul Hadi. Kitab Maqbulul Manqul min Ilmil Jadal wal Usul. Beliau ini mazhabnya Hambali, muridnya Ibnu Taimiyah. Nah, sekarang istilah yang keempat itu istilah munadharah. Dalam kitab Tarikhul Jadal, Profesor Muhammad Abu Zahra mengatakan kalau misalnya mau dibedakan munazarah dengan jadal, itu apa? Nah, ini kata beliau, al-munazarah yakunul gharad minha al-wusul ila shawab fil mawdu' alladhi ikhtalafat anzarul mutanaqishaini fihi atau mutanaqishin fihi. Wal jadal yakunul gharad minhu ilzamul khasm wa taghallub alaihi fi maqamil istidlal. Jadi kalau munazarah itu tujuannya untuk mencari yang benar. Jadi maksudnya menurut saya misalnya gini,
Coba dah, itu kayak kita misalnya kita punya HP, ya. Anda misalnya pakai Samsung, terus teman Anda pakai HP misalnya iPhone. Nah, kemudian Anda bilang, menurut saya HP Samsung ini lebih lebih canggih daripada iPhone. Nah, teman Anda bilang, menurut saya iPhone ini lebih canggih daripada Samsung. Nah, kan ada dua pendapat yang bertolak belakang. Nah, ini diadu. Nah, coba sebutkan fitur-fiturnya. Nah, gitu kan. Berarti fitur-fitur itu menjadi hujah, menjadi dalil. Apa dalilnya bahwa Samsung ini lebih canggih daripada iPhone? Dan dia juga balik, coba kamu juga kemukakan dalilnya. Mana dalilnya bahwa iPhone itu lebih canggih? Tunjukinlah fitur-fitur ini bisa begini, bisa begini, begini, begini. Itu bisa nggak ini? Nah, sesudah itu, sesudah dipaparkan sama-sama, istilahnya you put everything on the table so that both of you can see itu tadi the strength and weaknesses, mana kekuatan, mana kelemahan dari masing-masing itu. Kemudian kan akhirnya sepakat, oh iya misalnya. Akhirnya dua orang ini yang tadinya berbeda pendapat akhirnya sepakat, oh iya. Kalau bilang oh iya, kalau sepakat itu berarti kan salah satu meninggalkan pendapatnya. Jadi kalau misalnya sepakat bahwa iPhone itu lebih canggih, nah berarti salah seorang itu sudah menganggap ya pendapatnya tadi salah. Nah, sebaliknya kalau Samsung itu lebih canggih, berarti yang pegang iPhone itu juga meninggalkan pendapatnya. Nggak tahu apa meninggalkan handphonenya itu masalah lain ya, tapi mungkin paling nggak kalau sini karena tujuannya adalah al-wusul ila shawab. Nah, kalau jadal ini bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membungkam lawan debat. Jadi supaya lawan debat itu udah speechless ya, jadi nggak bisa ngomong lagi. Jadi dibuat diam, dibuat pokoknya kalah lah. Jadi memang tujuannya untuk mengalahkan. Nah, itu jadal. Ada satu lagi yang disebut ini oleh Profesor Abu Zarah, mukabarah. Nah, mukabarah ini katanya la yakunul gharad minha ilzamul khasam walal wusul lil haq bal ijtiyazul majlis wasyuhrah au mutlaqul lujajah. Jadi kalau mukabarah ini ngomong untuk sok-sokan gitu. Tujuannya katanya ya untuk mendominasi, menguasai forum, ijtiyazul majlis. Untuk gagah-gagahan, untuk sok-sokan gitu. Bukan untuk mencari kebenaran dan juga bukan untuk mengalahkan. Jadi kalau mengalahkan lawan, berarti kan ada lawan debat. Ya, ada pertandingan di situ, pertandingan argumen. Tapi kalau mukabarah itu nggak ada. Nah, ya ini monolog, tapi monolog yang dominan gitu ya. Ada ada banyak perdebatan konkret ya, perdebatan peristiwa adu pendapat itu yang terkenal, yang masyhur karena disaksikan oleh banyak orang dan kemudian direkam, itu ada catatannya. Itu perdebatan antara para ulama mazhab Asy'ari dengan Mu'tazilah, termasuk antara Imam Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari dengan gurunya Abu Ali al-Jubai, itu yang terkenal itu kan perdebatan itu. Kemudian perdebatan antara para fuqaha dari mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Kemudian debat antara ahli bahasa, yang terkenal itu antara Al-Kisai dengan Sibawai. Ini seru juga saya kira kalau difilmkan karena catatannya itu sangat sangat hidup ya, sangat visual. Kemudian debat antara agama, Yahudi Kristen, Yahudi Islam, Islam Kristen. Kemudian debat antara seorang ahli bahasa, ahli nahwu, As-Sirafi dengan
Abu Bishr Matta ini Mateus. Ini orang Kristen, dia ahli logika, dia salah satu penterjemah. Ini kita mulai di sini perdebatan antara ahli nahu, ahli bahasa Arab dengan ahli ilmu mantik, ahli logika. Tabda'ul munadhara bisu'ali sirafi limatta bin Yunus anil mantik ma ya'ni bihi hatta yakuna kalamuhu ma'ahu fi qabuli sawabihi wa radda waraddi khata'ihi ala sananin mardiyin wa tariqatin ma'rufatin wa yujibuhu matta a'ni bil mantiq annahu alatun minal alat yu'rafu biha sahihul kalam min saqimihi wa fasidil ma'na min salihihi kal mizan fa innahu yu'rafu bihi rujhan minan nuqsan wasyailu minal janih. Jadi kata Asyrafi, coba jelaskan kepada saya apa sih itu logika dan apa pentingnya. Jadi gitu, apa itu logika yang kamu banggakan itu, kata Asyrafi kepada Mateus ya. Terus dijawab, ya logika itu adalah alat, sebuah alat untuk kita mengetahui ucapan yang benar dan ucapan yang cacat. Kemudian maksud sini adalah konsep ya, konsep yang tepat, berarti itu true conception, dengan konsep yang keliru, misconception. Ya, kata dia, logika itu berfungsi seperti timbangan. Jadi katanya kalau timbangan itu kan kita ya untuk mengukur kalibrasi. Ya. Kemudian Asyrafi berkata, akhta'ta li'anna sahihal kalam min saqimihi yu'rafu bil aqli. Habka arafta rajih minan naqis min tariqil wazn. Man laka bima'rifatil mawzun ahwa hadidun au dhahabun au shibhu nuhasin au rasasin wa araka ba'da ma'rifatil wazn faqiran ila ma'rifati jauharil mawzun wa ila ma'rifati qimatihi wa sairi sifatihi allati yatulu adduha fa ala hadha lam yanfa'aka al-waznu alladhi kana alayhi i'timaduka wa fi tahqiqihi kana ijtihaduka illa naf'an yasiran min wajhin wahid wa baqiyat alayka wujuhun fa anta hafizta syai'an wa da'at minka asya'u wa da' hadha idza kana al-mantiq wada'ahu rajulun min Yunan ala lughati ahliha wa istilahihim 'alaiha. Masih panjang ini hanya bagian pucuknya saja. Dan Asyrafi bilang, Anda salah. Jadi, nah ini kita lihat ya, Mateus Matta mengatakan, menurut saya logika itu penting. Karena logika itu bla 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 bla. Kata Asyrafi enggak. Logika itu enggak penting. Karena apa? Karena tanpa logika pun orang pakai akal itu sudah cukup bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Terus dia bilang, kalau engkau tadi bilang logika itu adalah timbangan, sebenarnya yang lebih penting lagi itu bukan timbangannya katanya, tapi bagaimana kita mengetahui apa yang ditimbang, barang yang ditimbang itu beneran apa enggak. Jadi akhirnya pembicaraannya ke timbangan dan apa yang ditimbang. Kemudian debat antara Al-Kisai dan Sibawai. Ini mungkin sudah jam 10, kita percepat aja. Nah ini yang agak menarik, ini debat antara Jaham bin Sofwan dengan seorang ateis. Ini diceritakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Qala Imam Ahmad wa kadzalikal Jahm laqiya unasan minal musyrikin yuqalu lahum as-samaniyah. Faqalu lahu nukallimuka fa in zaharat hujjatuna 'alaika dakhalta fi dinina wa in zaharat hujjatuka 'alaina dakhalna fi dinika.
Fakana mimma kallamu bihi al-Jahm an qalu lahu. Mulai di sini dulu ya. Kata Imam Ahmad, pada suatu hari ini Jahm bin Sofwan, ini ceritanya ini orang error ya, orang liberal yang error. Jahm bin Sofwan ini diceritakan oleh Imam Ahmad. Jahm katanya bertemu dengan sekelompok orang-orang musyrik yang kafir. Mereka itu dikenal sebagai kelompok As-Samaniyah. Ini bukan tarekat Saman ya. Ini dijelaskan ini sebenarnya skeptis, orang yang menolak segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara empiris gitu. Ya sebenarnya penganut empirisisme gitu. Ya mereka jadi kafir, jadi ateis. Ya mirip lah kalau sekarang itu orang-orang komunis ya. Nah, orang-orang itu berkata kepada Jahm bin Sofwan, ayo kita ngobrol gitu. Kita berdebat. Kalau dia bilang argumen kamu, argumen Anda katanya, ya ini kalau argumen kami ternyata lebih kuat, maka engkau harus masuk agama kami. Artinya kalau kami menang, ayo kita debat. Kalau kami menang, kamu harus masuk agama kami. Tapi dia bilang kalau kami kalah, engkau menang, maka kami akan masuk agama kamu. Ini taruhannya besar ya. Kalau orang Betawi dulu debat cuma potong kuping. Yang kalah potong kuping katanya gitu. Ini enggak, ini sampai murtad, pokoknya harus pindah agama. Bagaimana perdebatannya? Nah ini mereka mulai ini. Jadi orang-orang ateis itu bilang ke Jahm bin Sofwan, qalu lahu alasta taz'amu anna laka ilahan? Qala al-Jahm na'am. Faqalu lahu fahal ra'aita ilahaka? Qala la. Qalu fahal sami'ta kalamahu? Qala la. Qalu fashamamta lahu raihatan? Qala la. Qalu fawajadta lahu hissan? Qala la. Qalu fawajadta lahu mujissan? Qala la. Qalu fama yudrika annahu ilah? Fatahayyara al-Jahm falam yadri man ya'budu arba'ina yawman. Dalam kitab Af'alul Ibad yang ditulis oleh Imam Bukhari katanya falam yusalli arba'ina yawman. Gara-gara berdebat akhirnya dia jadi bingung. Ini Jahm bin Sofwan. Kenapa dia bingung? Jadi orang-orang ateis itu mulai dengan pertanyaan, apakah engkau punya Tuhan? Kata Jahm, iya, saya punya Tuhan. Apakah engkau bertuhan? Gitu ya. Apakah engkau percaya kepada Tuhan? Apakah engkau bertuhan? Iya, saya bertuhan. Nah, terus jadi tanya lagi nih sama orang-orang ateis itu, apakah engkau melihat Tuhanmu? Terus Jahm jawab, enggak. Terus ditanya lagi, apakah engkau mendengar omongan Tuhanmu? Enggak. Apakah engkau mencium baunya? Enggak, katanya. Apakah engkau bisa merasakannya? Enggak. Terus kata mereka, dari mana kamu tahu bahwa dia itu Tuhan? Padahal kamu nggak lihat, kamu nggak dengar, kamu nggak bisa cium baunya, terus kamu juga nggak bisa rasa, dia bilang gitu. Terus bagaimana kamu bilang itu ada? Terus Jahm katanya bingung, dia sampai akhirnya nggak sembahyang selama 40 hari. Itu gara-gara berdebat. Tapi kemudian sesudah 40 hari itu dia mikir-mikir, dia ketemu argumen. Jadi dia dapat cara lah. Jadi dia cari lagi tuh orang-orang ateis itu. Fastadrakal Jahm hujjatan mithla hujjati zanadiqatin nasara. Faqala lis-Samani alasta taz'amu anna fika ruhan? Qala na'am. Faqala hal ra'aita ruhaka? Qala la. Qala fasami'ta kalamahu? Qala la. Qala fawajadta lahu hissan? Qala la. Qala fakadzalika Allah la yura lahu wajhun
wala yusma'u lahu sautun wala yushammu lahu raihatun wa huwa ghaibun 'anil absar wala yakunu fi makanin duna makanin. Wajada Jahm thalatha ayatin minal mutasyabih laisa kamitslihi syai' wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard dan wala tudrikul dan ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Jadi katanya Jahm kemudian balik nih mencari orang-orang ateis itu. Kemudian dia balik tanya, dia bilang, sekarang saya mau tanya gantian. Apa dia bilang? Apa kamu punya roh? Kamu punya roh nggak? Kamu punya nyawa nggak? Gitu. Terus dia bilang, iya. Apa kamu melihat nyawa kamu, roh kamu? Terus dia jawab, enggak. Apa kamu dengar nyawa kamu? Enggak. Apa kamu bisa rasa nyawa kamu? Enggak. Terus, nah begitulah katanya Allah. Begitulah Tuhan. Tuhan tuh nggak bisa tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tercium, dan memang luput dari pandangan. Tapi dia ada, kata Jahm. Terus dia pakai ayat Al-Quran ini.